Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini seperti biasa kita lagi di bengkel spesialis ekstraksi Vios Limo, Yaris, Soluna. Sebenarnya hampir semua, tapi memang kita bengkel spesialis ekstraksi yang karyawannya atau mekaniknya termasuk saya semua dari jebolan atau alumni dari Taksi Express. Nah, hari ini kita mau coba review mobil Gen 2 itu. Kalau teman-teman beli dari bekas taksi itu dapatnya apa aja, terus kira-kira worth it apa enggak, perbaikannya juga kira-kira bagaimana. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, seperti yang udah tadi pembukaan saya sampaikan tadi ya, kita mau coba mau sharing tentang teman-teman yang mau beli mobil Gen 2, khususnya Gen 2 karena kita di depan saya ada Gen 2. Jadi Gen 2 bekas taksi itu nanti dapatnya seperti apa, nanti kita coba review semua ya. Nah jadi ini Gen 2 tahun 2000, sebentar. Ini kalau kita mau lihat tahunnya dari sini, kita lihat tahunnya. Jadi teman-teman kalau mau lihat tahun mobil dari sini, mana dia? Aduh, mana dia? Sebelah kanan, sebelah kiri. Sorry, kita bisa lihat tahun mobil dari sebelah kiri. Ini termasuk teman-teman. Nanti bisa ngecek nomor rangka. Nah ini dia. Jadi salah satu ngecek mobil tahun itu dari sini. Nah dia, ini 2012. Nah jadi kalau teman-teman mau ngecek mobil itu 2012, termasuk ini nomor rangka. Jadi nomor rangka itu ini dia yang di sini sama yang di bawah jok itu harus sama. Jadi teman-teman nanti akan ngecek ini ya 0724. Nanti ini ada nomor tahunnya, ada segala macam lah di sini, ada seperti itu. Ini mobil tahun 2012. Jadi buat teman-teman yang nggak mau lihat STNK, kurang lebih seperti itu ya. Itu intermezzonya. Jadi ini mobil tahun 2012, Gen 2, 1500 cc, dipakai buat beberapa taksi. Biasanya paling banyak adalah Bluebird, kedua Express, ada Prima Jasa, ada Taksiku dan lain-lain. Jadi ini banyak banget mobil dipakai buat mobil taksi. Kenapa mobil ini dipakai? Nah itu pertanyaannya kan. Nah dari segi teknologi ini udah pasti mumpuni ya. Ini 1500 cc, ini sangat jadi mesin mesin ini 1NZ ya. Ini sangat mobil salah satu mesin yang oke banget lah. Satu, mobil ini bandel, kedua yang pasti iritnya dapat. Jadi mobil ini kalau luar kota bisa sampai 118, 115 itu dia nemu 118. Kalau luar kota dapat. Dalam kota 113, 115 ini masih bisa dapat. Jadi untuk kondisi jalan-jalan ibu kota atau mungkin buat harian, ini mobil sangat cocok sekali. Dari segi keiritannya. Terus mobil dari segi spare part. Nah dari segi spare part, Toyota terkenal sama gampangnya spare part. Jadi ini cukup melimpah teman-teman. Untuk mesin ini di toko mungkin sampai ke toko, ke kabupaten juga gampang lah nyarinya. Kayak misalnya nyari filler, ini engine mounting mungkin ada, tapi untuk merek tertentu agak sulit karena ini jarang banget. Tapi untuk kayak alternator, terus radiator, ini gampang banget. Jadi ini sangat gampang sekali, harganya juga nggak terlalu murah. Contoh kayak misalnya filler, ini harga dari 150.000 bahkan 100.000 ada, sampai harga 300.000 juga ada. Terus contoh lagi misalnya
apa namanya, radiator mulai dari 700 sampai dengan 2 juta ada. Jadi teman-teman banyak pilihannya. Untuk mesin ini cukup mumpuni. Nah jadi mesinnya kurang lebih ya, mesin mah pasti beginilah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini untuk mesin recommended sekali teman-teman. Yang pasti ketika teman-teman nyari mobil itu teman-teman pastikan bahwa kebocorannya nggak ada. Jadi teman-teman tinggal bisa lihat di sini aja, kebocoran di sini nggak ada. Jadi ini kering ya, contoh ini kan kering tuh, kering. Terus pastikan juga kebocoran di radiator aman. Nah itu clue pertama paling gampang yang teman-teman bisa lihat. Nah, terus yang paling gampang mungkin teman-teman untuk nyari mobilnya ya paling ini, cari ini. Jadi kalau ini misalnya udah parah, nah ini udah parah, dia pasti ngobos, jadi keluar asap. Nah itu paling gampang teman-teman nyari mobil. Kalau di sini aman, insya Allah mobil aman. Oke, itu dari segi mesin. Terus dari segi bodi, kita lihat teman-teman, kalau misalnya beli mobil bekas taksi ada dua biasanya. Ini udah upgrade, ini upgrade standar. Satu pertama cat, terus kedua adalah pelek. Jadi peleknya biasanya dikasih standaran lah. Jadi pelek standaran, jadi ini upgrade cat sama pelek. Nah kalau teman-teman misalnya upgrade pelek sama cat ya cuman begini aja. Nah untuk eksteriornya, nah ini kebetulan sama yang punya ditambahin sirip hiu. Cuman kalau menurut saya ini agak kegedean ya. Ini gedean, tapi nggak tahu juga sih. Ini masalah selera. Nah ini penampilan belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Cukup kompak. Ini kalau kita mau enak-enakan, ini bannya sebenarnya mesti di upgrade. Jadi ini kurang cantik untuk kelas limo. Upgrade-nya kurang. Jadi interiornya, eksteriornya kurang lebih seperti itu. Kaki-kaki perbaikannya gampang. Nah terus mungkin teman-teman nanya ya, karena kita kebetulan bengkel. Paling banyak kaki-kaki itu apa kalau untuk mobil bekas taksi? Paling banyak yang kita benerin itu pasti di rak setir, terot, long terot, ball joint. Nah biayanya kira-kira berapa? Teman-teman siapin dana kisaran 2 juta sampai 3 juta kalau teman-teman belum tahu riwayatnya. Kecuali teman-teman udah pernah ngerapihin, itu nggak akan sebesar itu untuk perbaikan di kaki-kaki. Nah teman-teman lihat videonya langsung aja, banyak videonya. Nah, terus dari segi interior kita lihat mobil bekas taksi dapatnya seperti apa. Yang pasti yang pertama adalah dari door trim. Ini nggak ada power window. Jadi aslinya ini tuh aslinya engkol. Jadi putaran door trimnya. Jadi ini door trim lagi. Power windownya ada di sini. Nah ini upgradean power window. Nah teman-teman yang mau upgrade power window itu kisaran harga berapa? Upgrade power window itu kisaran di 2 juta sampai 2.200.000. Nah itu untuk upgrade power windownya. Untuk ini hanya itu aja. Tambahan mungkin untuk pintu central lock, mungkin kamera mundur teman-teman bisa upgrade untuk mobil bekas taksi. Nah ini kebetulan upgrade-nya standar ya. Terus dari segi ini ada upgrade-an apa enggak? Nah ini dari interiornya sama interior. Untuk interior sebenarnya hampir sama dengan yang Vios, tapi bedanya ada di sini nih. Kalau teman-teman nanti perhatikan, ada di sini. Nanti teman-teman lihat, ada pernah saya bikin video perbedaan Vios sama Limo. Jadi di sini salah satu perbedaan. Nah ini karena kita bahas mobil bekas taksi, dapatnya kurang lebih seperti ini. Nah apa aja? Speedometernya belum digital, masih jarum. Terus apalagi percepatannya udah pasti 5. Nah ini semua Vios sama. Terus AC nya di sini. Nah ini udah upgrade double din. Nah teman-teman ini ada yang kalau belum upgrade biasanya di sini ada apa namanya tuh, argometer. Jadi ini masih biasa. Tapi rata-rata kalau bekas taksi sudah upgrade di double dinnya. Nah kurang lebih seperti ini. Terus ada apa lagi? AC nya di sini, AC nya cukup dingin. Tinggal teman-teman upgrade kaca filmnya yang bagus. Nah dia. Nah untuk kenyamanan ini secara duduk, secara kaki itu sama dengan Vios. Jadi dimensinya sama persis, ukurannya sama persis, letak duduknya semuanya sama. Hanya instrumennya aja yang beda. Nah ini dapatnya seperti ini. Terus ada lagi, ada pegangan tangannya di sini. Terus ada apa namanya nih? Ada
penghalang kaca, penghalang serab kalau bahasa Sunda tuh, penghalang matahari. Nah kalau yang Vios ini di sini biasanya ada kacanya. Kalau yang Vios. Oke, untuk bagian interior depan kurang lebih seperti ini. Kita coba lihat interior depan sama kita lihat bagasi. Dapatnya kayak bagaimana? Ini dia. Nah, untuk belakang karena kebetulan ini belum upgrade. Nah, ini dia masih belum upgrade. Jadi ini aslinya seperti ini. Kalau teman-teman upgrade nanti akan ditambah di sini atau di mana lah, nanti tergantung maunya di mana. Untuk belakang cukup nyaman, cukup lega sekali tuh. Lega sekali. Cuma ciri khasnya ini kan karena sedan ini nggak bisa mundur ke belakang, jadi lebih ke seperti ini. Up. Nah seperti ini. Aduh kotor lagi, aduh kasihan punya Pak Seno. Hampura Pak Seno. Belakang ini ada apa namanya tuh, ada pegangan tangan, handrest kalau nggak salah namanya tuh. Saya kebetulan juga katro, jadi ada pegangan tangan. Terus ada apa lagi, aslinya ini bukan asli tapi ini juga aslinya ada, ini ada seat beltnya juga ada, jadi memang ada, jadi itu bukan upgradean. Terus ada tempat minum di sini. Nah ada tempat minum, jadi lumayan ya nyaman lah. Nah, bisa minum di sini. Terus ada apa lagi? Nggak ada apa-apa. Ini sama teman-teman tinggal. Nah ini ada ini dari sonohnya, dari Jepangnya. Nah, dikasih barangkali mau naruh kantong kresek di sini. Barangkali ada pisang goreng lah buat tamu. Nah terus belakangnya ada tempat naruh barang sedikit. Jadi teman-teman bisa apa ya? Bisa naruh lah barang. Terus kita lihat bagasi. Nah dia bagasi mungkin untuk ukuran sedan hampir semua sama, cukup luas. Ini kapasitas berapa liter, mungkin sekitar kisaran di 400 liter kali ya, saya juga nggak paham. Tapi untuk koper besar 2 muat. Untuk ukuran bawa 4 orang ini sangat cukup sekali untuk pakaian, bahkan masih bisa untuk bawa oleh-oleh. Jadi teman-teman kurang lebih dapatnya seperti ini. Nah itu mobil bekas taksi yang bisa teman-teman dapat kalau teman-teman mau beli mobil bekas taksi. Nah untuk biayanya kira-kira berapa untuk harga tahun ini? Jadi kalau pasaran tahun ini teman-teman bisa dapat di harga 50 juta sampai dengan 60 juta tergantung kondisi dan tergantung upgrade. Jadi teman-teman apakah recommended apa enggak, menurut kita masih recommended. Yang penting teman-teman bisa nyari yang istimewa lah. Kalau enggak, kalau menurut kita lebih baik beli bawa mekanik, paling enggak teman-teman bisa ada estimasi perbaikannya. Nah itu banyak inspektor sekarang untuk mobil-mobil bekas ya. Tapi balik lagi teman-teman, jangan pernah berharap, nanti jangan menyamakan gini ya, mobil limo teman-teman nanti samain sama Vios. Nah itu yang agak salah persepsi. Dengan misalnya teman-teman ini 50 juta, habis itu teman-teman nyamain dengan Vios yang 80 juta, udah pasti beda. Jadi ekspektasi itu yang teman-teman harus downgrade. Nah jadi teman-teman yang kalau mau ini, teman-teman samakan dengan harga yang sama. Misalnya ini 2012 harga 50 juta dengan Baleno misalnya tahun sekian yang harga 50 juta, kan itu selisih tahun. Nah itu teman-teman ngebedainnya seperti itu. Jadi nanti supaya teman-teman nanti nggak puyang gitu, nggak terlalu puyang. Yang pasti ini teman-teman perbaikannya tanya ke inspektornya kira-kira berapa. Jadi teman-teman punya ancer-ancer masalah apa enggak. Pengalaman kita ya mobil-mobil ekstaksi ya ada yang masalah karena memang tadi umur segala macam, tapi rata-rata ya masih mumpuni. Yang penting perawatan selanjutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan konsultasi ke garasi taksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.